Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengajak kalian untuk mengenal apa itu jaringan fiber optik, fungsi, kelebihan, dan kekurangan. Check it out. Annyeong, perkenalkan nama saya Fitriani. Hai, perkenalkan nama saya Hilda dari 11 TKJ 3. Perkenalkan nama saya Perawati. Hai, perkenalkan nama saya Yuni Saprika. Saya dari kelas 11 TKJ 3. Hai, perkenalkan nama saya Aditya Ramdhani. Saya dari kelas 11 TKJ 3. Hai, perkenalkan nama saya Bu Emri Bansolin dari 11 TKJ 3. Super Idol 的笑容都没你。 Mengenal apa itu jaringan fiber optik, fungsi, kelebihan, dan kekurangan. Jaringan fiber optik adalah media transmisi menyalur informasi yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang cahaya dengan konsep hukum optik. Fiber optik beroperasi dengan kecepatan dan kapasitas data yang tinggi, yang umumnya dipakai untuk menghubungkan dua poin network dengan daya besar. Perkembangan teknologi makin progresif, yang mana hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan akan trafik dalam pemakaian jasa telekomunikasi, baik itu dari segi kuantitasi maupun kualitas. Sistem yang berusaha dibangun berproyeksi pada tujuan dasar yakini untuk menemukan media transmisi yang dapat menyalurkan informasi sebanyak mungkin dalam waktu yang bersamaan. Upaya pemenuhan media transmisi tersebut mendorong pemikiran dan perencanaan untuk menyediakan suatu metode dengan konsep high speed compression, hingga lahirlah sebuah terobaan baru bernama kabel fiber optik. Secara bertahap, mode transmisi serta optik menggantikan manfaat kabel logam berbahan tembaga atau aluminium. Dalam segala variasi keunggulan dari kabel fiber optik. Apa itu jaringan fiber optik? Kabel fiber optik adalah kabel yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi cahaya yang selanjutnya dialirkan dari sebuah titik node kepada node lainnya. Sinyal dari fiber optik diubah ke dalam bentuk cahaya melalui transmitter untuk mengantarkan informasi data menggunakan pusat cahaya. Transmitter adalah sebuah perangkat yang menjadi wadah awal penerimaan import data yang dikirim ke fiber optik. Transmitter pada kabel fiber optik umumnya menggunakan LED, link emitting diode, atau laser. Komponen kabel optik terdiri dari gala silika, yang mana unsur kebeningan dan kemuniannya dapat menahan cahaya dalam serat optik, karena inters dari kaca lebih besar daripada inters biasa udara. Strukturnya ditopang oleh 4 slider berbeda ukuran. Kesatu adalah core inti sebagai pusat transmisi gelombang cahaya, yang kedua clothing selimut sebagai pengarah gelombang cahaya, yang ketiga coating pelapis plastik alasti yang melindungi core dan cladding, yang keempat outer jacket pelapis luar pembungkus luar kabel. Sejarah kabel fiber optik. Jaringan fiber optik pertama kali dipatenkan oleh kumpulan peneliti yaitu Robert Maurer, Donald Cash, dan Peter Schuhl. Optical waveguide fibers mampu membawa informasi 65.000 kali lebih banyak daripada kabel tembaga, di mana informasi yang dibawa oleh pola gelombang cahaya tersebut dapat diterjemahkan kepada suatu tujuan dalam ribuan mil jauhnya. Hingga kini, metode dan bahan komunikasi fiber optik yang telah diciptakan membuka jalur pintu menuju komersialisasi fiber optik. Beranjak dari zaman layanan telepon jarak jauh menuju penyebaran informasi berbasis internet. Anatomi kabel fiber optik terbuat dari serat kaca beserta uraian plastik yang lebih halus dari rambut manusia.
Ketebalannya kurang lebih 120 mikrometer, berbeda dengan kabel berbahan dasar tembaga. Kabel fiber optik tahan terhadap gangguan. Indeks bias kabel fiber optik sama dengan kecepatan cahaya dalam ruangan hampa udara, dibagi dengan kecepatan cahaya pada ruangan medium. Seperti yang diungkapkan oleh matematikawan Willebrord-Snellius, bahwa apabila seberkas cahaya masuk pada ujung fiber optik atau media transparan dengan sudut kritis dan sinar itu datang dari medium yang memiliki indeks bias lebih kecil dari udara, menuju inti fiber optik kuarts murni yang mempunyai indeks bias lebih besar, maka seluruh sinar akan merambat sepanjang inti fiber optik menuju ujung yang satu. Dengan demikian, cahaya yang dihasilkan dari dalam serat optik sulit keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias udara. Fungsi kabel fiber optik. Penemuan serat optik menjadi bagian penting pada kehidupan modern saat ini, di mana penciptaannya merupakan jalan pintas untuk pengiriman data berkecepatan tinggi. Tidak jarang sistem kabel fiber optik menjadi landasan dari jaringan utama, sebagai sebuah aliran pusat untuk melakukan transfer data dalam suatu backbone. Contoh yang paling nyata dirasakan ialah implementasi 5G bagi keberlangsungan penyaluran informasi di Indonesia. Walaupun ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri karena infrastruktur jaringan fiber optik belum tersebar secara merata. Secara garis besar, sebagai salah satu sistem penyalur komunikasi, kabel fiber optik memiliki kegunaan dalam membawa unsur-unsur penting dari setiap informasi melalui proses transmisi sinyal yang dilakukan dengan cepat dan dalam kapasitas yang besar. Jenis kabel fiber optik. 1. Fiber optik single mode, stiff index single mode. Varian ini merupakan jenis fiber optik dengan fiber tunggal, yang mana diameternya antara 8,3 sampai 10 mikron dengan transmisi satu mode yang mengirimkan sinyal infrared. Sebaran nano untuk single mode ini memiliki garis tengah yang sempit dan mampu menyebarkan antara 1310 sampai 1550 nano. Perbedaannya dengan kabel jenis multimode ialah transmisinya yang lebih besar 50 kali lipat intinya, lebih kecil sehingga dapat mengurangi distorsi yang diakibatkan dan overlapping cahaya. 1. Fiber optik multimode, stiff index multimode. Diameter core dari jenis kabel multimode cukuplah besar, yakni lebih dari 100 mikron, sehingga membuat sinyal digital dapat melewati rute utama tanpa harus melewati jalan yang berlaku. Fiber optik multimode lebih cocok bagi transmisi jarak pendek atau singkat dengan kecepatan yang rendah, dikarenakan agar mencegah overlap batas bandwidth. Model kabel ini juga menghantarkan sinar laser infrared dengan panjang gelombang antara 850 sampai 1300 nanometer. 1. Fiber optik multimode gradient index. Gradient index multimode. Fiber optik gradient index merupakan gabungan single mode dengan multimode step index. Material core pada jenis ini terisi oleh refraksi indeks yang membuat cahaya bergerak lebih pelan pada porosnya, di mana hasil dari sinyal digital mengalami distorsi yang minim. Diameter core antara 30 mm sampai dengan 60 mm. Kekurangan jaring kabel fiber optik. 1. Biaya eksternal. Konektor pada kabel fiber optik beserta perangkat pendukung dalam proses internal cenderung lebih mahal dibandingkan dengan rangkaian dari kabel berbahan tembaga. 2. Kompleksitas material. Bahan yang cukup rumit membuat kabel fiber optik jadi sulit dipotong, yang mana hanya dapat dipotong menggunakan alat kujang, alat potong inti agar rapi. Kemudian kabel fiber optik kurang tahan pada lengkungan karena bersifat beroperasi menggunakan cahaya. Apabila terlalu banyak lengkungan, maka akan menimbulkan efek pantulan. Ketahanan sinyal juga dipengaruhi oleh kemurnian kaca dan panjang gelombang sinyal yang disalurkan pada kabel. 3. Bersifat satu arah. Perambatan cahaya bersifat satu arah. Perambatan cahaya searah pada serat optik, sehingga dibutuhkan dua kabel serat optik apabila komunikasi ditunjukkan untuk dua arah. Perangkat pada kabel fiber optik. 1. Bridge cord. Komponen
ini merupakan jenis kabel indoor yang memiliki keseluruhan panjang tertentu dengan ujung yang telah terpasang konektor. Berfungsi sebagai penghubung antara perangkat seperti jenisnya patchwork dipakai hanya dalam ruangan saja, dengan ragam pilihan konektor yang disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Adaptor. Adaptor digunakan sebagai penghubung antara kabel optik satu dengan yang lainnya. Apabila disambungkan dengan konektor kabel fiber optik yang berbeda, maka adaptor yang dipakai harus berjenis hibrid atau adaptor khusus. Macam-macam adaptor yang umum ditemukan contohnya berjenis FC, SC, LC, dan yang terakhir berjenis ST. Yang ketiga, joystick. Perangkat ini merupakan box dengan kegunaan untuk menaruh hasil sambungan dari kabel fiber optik. Ketika terdapat kabel jaringan fiber optik yang putus akibat terbakar atau terpotong, maka kabel tersebut akan disambungkan atau splinter dan hasil sambungan akan ditampilkan di dalam joystick. Kapasitas joystick beragam, mulai dari yang terkecil 6 cores sampai yang terbesar 256 cores. 4. Pemisah. Splinter adalah komponen pasif yang dapat memisahkan daya optik dari suatu serat input kedua hingga berupa serat output. Prosesor official network memiliki splinter yang terbilang pasif dikarenakan operasionalnya tidak bekerja pada daya yang digunakan oleh pelanggan yang jaraknya berbeda dari node splitter. Cara kerja kabel fiber optik. Cara kerja fiber optik tentunya berbeda dengan kabel twisted pair maupun kabel koaksial material pelapisan. Dan unsur serat kacanya mengkonversi sinyal listrik untuk meminimalisir gangguan gelombang frekuensi elektrik. Hal ini memberikan dampak seperti kapasitas informasi yang berhasil dikirimkan dalam jumlah besar dan jarak penyaluran yang ditempuh lebih jauh karena cahaya yang memantul dipantulkan lagi ke dalam jaringan kabel dan menghasilkan total internal reflection. Artinya cahaya dipantulkan oleh serat. Cladding dengan sudut lebih rendah karena cladding tidak menyerap cahaya dari inti core. Dengan kata lain, sebagian besar cahaya yang masuk dari ujung serat optik akan merambat dan melaju sepanjang serat, kemudian keluar menuju ujung fiber optik. Sedikit sekali cahaya yang dapat keluar dari dinding serat karena semuanya digiring sampai ke ujung. Kegiatan transmisi data menggunakan kabel jenis ini memerlukan alat tambahan berupa light emitting diode atau LED, atau injection dan light detector seperti positif, intrinsic, negatif, pin diode maupun avalanche photodiode (APN). Pada akhirnya, penggunaan kabel optik dapat sangat menguntungkan bagi Anda, terutama perusahaan maupun rumah tangga yang membutuhkan stabilitas koneksi terbaik. Mengapa harus menggunakan fiber optik? Kendala yang dihadapi dalam memilih fiber optik hanyalah instalasi awal yang lebih menyita isi dompet. Namun, untuk harga perawatannya lebih bersahabat. Biar bagaimanapun, fiber optik telah hadir sebagai alternatif yang cukup efektif dalam dunia telekomunikasi. Bayangkan saja dengan menggunakan fiber optik, Anda dapat menerima keuntungan yakni bandwidth yang kapasitasnya besar dan transmisi data lebih banyak, di mana data yang diterima langsung berupa digital, bukan data analog. Selain itu, kabel fiber optik tahan terhadap interferensi dibandingkan dengan jenis kabel lainnya, tahan terhadap cuaca ekstrim maupun gangguan elektromagnetik, dan memiliki isolasi ground yang baik. Fiber optik juga memiliki sinyal degradasi yang lebih kecil dan tidak mudah terbakar. Fiber optik mampu menjangkau area yang lebih jauh dengan frekuensi yang lebih tinggi. Kami di E-Forte memiliki teknologi Metro E yang didukung dengan jaringan kabel fiber optik yang unggul digunakan sebagai akses jaringan yang stabil dan berkecepatan tinggi. Untuk wilayah Jawa dan Bali, Forte telah berhasil membangun dan mengoperasikan kabel fiber optik sepanjang lebih dari 155.000 km. Selain itu, Forte juga telah berhasil mengkoneksikan lebih dari 30.000 tower BTS dengan kabel fiber optik. Pada area Jabodetabek, Forte telah berhasil membangun dan
mengoperasikan kabel fiber optik sepanjang lebih dari 70.000 km. Pada wilayah yang sama, Forte juga telah berhasil mengoneksikan lebih dari 15.000 tower BTS dengan kabel fiber optik. Indikator di atas memberikan aktualitas bagi kami sebagai penyedia layanan fiber optik terpercaya dan desain untuk kebutuhan komunikasi kantor dan instansi.